Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bahasan kimia. Kali ini kita akan mempelajari perubahan entalpi standar atau delta H0 yang merupakan bahasan KD 3.5 materi kimia kelas 11. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar siswa mampu menjelaskan ataupun memahami jenis-jenis perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu adalah perubahan yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, dan pada keadaan 1 mol zat. Kemudian satuan dari entalpi standar ini adalah kilojoule per mol. Jenis-jenis perubahan entalpi standar itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Yang kedua perubahan entalpi pembakaran standar. Kemudian perubahan entalpi penguraian standar, dan yang terakhir adalah perubahan entalpi penetralan standar. Yang pertama kita bahas mengenai perubahan entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF0. Perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Kemudian untuk pembentukan standar unsur itu adalah nilainya adalah 0, tidak ada perubahan entalpi. Sebagai contoh misalnya perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida itu 14,4 kilojoule per mol. Tulislah persamaan termokimianya. Nah, di sini kita lihat dulu rumus dari amonium klorida, yaitu NH4Cl. Di dalam rumusan NH4Cl ini ada unsur N, yaitu nitrogen, H itu adalah hidrogen, Cl itu adalah klorida. Berarti semuanya adalah wujudnya adalah gas, dari gas-gas. Jadi N nitrogen dalam bentuk gas berarti ditulis dalam bentuk N2, H hidrogen dalam wujud gas juga ditulis dalam bentuk H2, Cl juga dalam bentuk gas berarti ditulis dalam Cl2. Apabila wujudnya dalam bentuk padat maka nanti ditulis dalam bentuk monoatomik, Jadi dilihat di situ NH4Cl berarti pembentuknya adalah N2, H2 dan Cl2. Nah, kalau dalam keadaan standar berarti koefisien yang dibentuk yaitu amonium klorida ini harus 1, sedangkan yang lain koefisiennya menyesuaikan. Kemudian di situ delta H-nya kalau dibebaskan berarti negatif delta H-nya. Kemudian kalau dibutuhkan itu berarti delta H-nya positif. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan entalpi penguraian standar, lambangnya adalah delta HD0. Ini adalah kebalikan dari entalpi pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol zat langsung menjadi unsur-unsurnya. Jadi diuraikan dalam keadaan standar. Nah, karena ini adalah reaksi kebalikan dari entalpi perubahan pembentukan standar, maka reaksinya dibalik, maka harga delta H-nya angkanya sama, harganya sama, cuma beda tandanya saja. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Ini adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar.
Jadi yang dibakar harus 1 mol, koefisiennya adalah 1. Kemudian reaksi pembakaran itu adalah reaksi zat dengan oksigen, itu adalah reaksi pembakaran ya. Sebagai contoh di situ pembakaran 1 mol etanol membebaskan 1,350 kJ per mol. Tulislah persamaan termokimianya. Berarti yang dibakar ya, kemudian direaksikan dengan oksigen, karena di sini adalah hidrokarbon, maka hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, di sini karena dalam keadaan standar, maka koefisien C2H5OH itu harus 1. Berikutnya adalah perubahan entalpi standar netralisasi atau delta H N0 ya, yaitu perubahan entalpi standar pada penetralan asam dan basa, asam oleh basa atau basa oleh asam untuk menghasilkan 1 mol air. Jadi yang jadi patokannya di sini adalah membentuk 1 mol air. Reaksi penetralan ini disebut juga sebagai reaksi penggaraman, yaitu reaksi antara asam dengan basa, nanti dihasilkan garam dan air. Sebagai contoh di situ, pada reaksi penetralan mol HCl dengan 1 mol NaOH menghasilkan 1 mol air, dibebaskan kalor X kJ per mol. Tulislah persamaan termokimianya. Jadi di situ karena dalam keadaan standar maka H2O-nya itu harus 1 mol. Karena dibebaskan berarti delta H-nya di situ adalah min X kJ per mol. Kemudian bagaimana kalau perubahan entalpi ini tidak diukur dalam keadaan standar atau hanya delta H saja? Misalnya tidak diukur pada keadaan 1 mol zat. Maka untuk mencari perubahan entalpinya bisa kita gunakan rumus delta H sama dengan delta H0 dikali dengan molnya. Atau sebaliknya, misalnya diketahui entalpi perubahan entalpi tidak dalam keadaan standar, kemudian untuk menentukan perubahan entalpi dalam keadaan standar kita menggunakan perubahan entalpi dibagi dengan molnya. Nah, sebagai contoh di situ diketahui persamaan termokimia itu ya, berapakah perubahan entalpi jika SO2 yang bereaksi adalah 1 mol. Nah, di situ dari persamaan termokimia yang diketahui, di situ SO2-nya adalah koefisiennya adalah 2. Berarti itu dilakukan pada keadaan 2 mol dibebaskan kalor sebesar 198 kJ. Berarti untuk mencari perubahan entalpi standarnya atau dalam keadaan 1 mol, berarti perubahan entalpi yang diketahui itu dibagi dengan koefisiennya sehingga ketemu 99 kJ per mol, jadi dibagi 2. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah berapa delta H untuk membentuk SO3 20 gram. Nah, berarti kita cari molnya dulu karena di situ yang diketahui massa. Maka untuk mencari molnya berarti massa dibagi dengan mR-nya sehingga ketemu mol SO3 0,25 mol. Delta H-nya berarti delta H0 dikalikan dengan molnya. Demikian juga untuk yang C ya, untuk membentuk SO3 11,2 liter pada keadaan standar. Ya, kita cari molnya dalam keadaan standar berarti rumusnya adalah volume dibagi dengan 22,4, molnya ketemu 0,5 mol. Baru kita masukkan delta H-nya sama dengan delta H0 dikalikan molnya ketemu 49,5 kJ.
Demikian pembahasan untuk jenis-jenis perubahan entalpi standar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.